Sayang tak kita dengan orang tadi itu? Sayang tak? Hah? Sayang kenapa? Sebab karena dia menyumpahi, mencerca dan mencaci maki orang tua kita. Oke, kalau begitu perbandingannya, macam mana kalau dengan orang yang dimurka oleh Allah, manusia yang dilaknat oleh Allah, yang mensekutukan Allah, boleh sayang kita dengan non muslim? Mesti tegama. Nih kafir, nih muslim. Kalau sampai ada yang memilih kafir, saya tidak terlibat dengan politik apa-apa, tapi itu mencabar. Ini manusia yang walaupun baik, mulia, bijak, inginkan keadilan, inginkan kedamaian, inginkan ketentraman, tapi dia mensekutukan Allah. Takkan orang tua kita lebih kita raih dengan perasaan kita dan itu berbanding dengan Allah. Dapat dipahami perasaan? Oke. Sayang siapa? Kalau dengan Allah itu sudah tidak ada tandingannya. Dia musyrik, murtad, kafir. Allah kata, "Ubuduni, sembah aku, bukan menyembah." Yang tangan banyak, yang berbentuk kuning. Allah kata, "Sembah aku, sebab aku yang bagikan awas segala-galanya. Aku bagikan hidup, aku bagikan angin, aku bagikan air, aku bagikan kekayaan, aku bagikan kenikmatan. Hidupmu, matimu di tangannya Allah Jalla wa Ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan hidup dan mati Allah. Bukan patung, bukan berhala, bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan. Tapi kenapa patung yang kau sembah? Ini orang mensekutukan Allah, berarti melakukan sebesar-besar dosa kesalahan kepada Allah, terus kita muliakan. Tidak. Kita bersikap adil, iya. Tapi kalau sampai kita melebihkan manusia tadi itu kepada seorang muslim, itu berarti kita mencabar Allah Jalla wa'ala. Kemarin sudah kita sebutkan, sejahat-jahat apapun seorang muslim, masih ada belayar syafaat yang menunggu. Tapi sebaik-baik apapun orang kafir, siapa yang boleh dinantikan? Kenapa ulama-ulama kita sudah tidak bijak dalam menuntaskan masalah itu, sehingga kadang-kadang sampai digerakkan masyarakat untuk memilih non-muslim berbanding dengan orang yang beragama Islam. Jangan sensitif. Kalau nak sensitif pun juga boleh. Kalau seandainya anak ditalak 3 pun oleh masyarakat tidak problem. Sebab bagaimana dan atas pertimbangan apa non-muslim dikatakan lebih baik daripada orang Islam. Sebaik-baik orang kafir pada hari kiamat nanti berangan-angan sebagaimana saya katakan dahulu, senasib dengan binatang, senasib dengan lembu dan kerbau. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baca Bang ayat yang terakhir. Surah An-Naba. Sebelumnya baca ayat yang terakhir. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzalnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddama. Hari yang pada saat ketika dengan sesuatu dengan segala amal kebaikan dan perbuatan yang dilakukannya, yauma yanzurul mar'u ma qaddama yada, masing-masing melihat dengan segala perbuatan amal kelakuan yang dilakukan selama di dunia. Lepas itu wa yaqulul kafir, maka berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba, seronoknya kalau aku juga senasib dengan binatang menjadi orang menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, itu kata ulama secara disepakati penafsirannya pada saat lembu dengan lembu, kerbau dengan kerbau, itu dengan harimau ketika mengejar rusa, langsung ke lehernya, dia cekek, dia gigit dengan talinya, langsung tumbang. Masya Allah, lembu hutan besar sekali lari dikejar oleh harimau atau juga singa, jadi mangsanya mereka. Nanti lembu hutan atau yang menjadi mangsa di dunia itu akan menerkam harimau, akan menerkam singa, tanduk
pada saat ketika bertanduknya yang tidak bertanduk dengan yang bertanduk tidak ada tanduk, yang tidak bertanduk akan bertanduk, yang menang akan dikalahkan dan yang kalah akan dimenangkan. Setelah itu Allah berfirman kepada semua binatang, kunu turaba. Jadi tanahlah kalian semuanya, selesai. Jadi perkelahian di dunia, yang menang akan kalah nanti di akhirat. Yang kalah di dunia akan dikalahkan, akan dimenangkan di akhirat. Selepas itu jadi tanah. Allah berfirman, orang kafir pada saat itu berangan-angan untuk menjadi atau senasib, agar senasib dengan binatang. Itu yang dikagumi oleh orang-orang Islam. La ilaha illallah. Yang macam manapun belayang syafaat Nabi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, itu akan membawanya kepada surga yang abadi. Macam manapun baiknya bijak, ya bagus lagi, dia jauh lebih bagusan daripada Islam. Kata-kata itu boleh membawa kepada syirik. Anak punya atasan, memang dia orang kafir, dia Cina, tapi jauh lebih bagusan daripada manajer saya dahulu. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Apa yang dikatakan bagus? Manusia yang mensekutukan Allah. Dari sudut mana kebagusannya? Manusia yang dilaknat Allah sudah tidak tahu halal haram itu masih ringan, tapi mensekutukan Allah ciptakan segala-galanya, Allah gerakan segala-galanya agar kita mengubudiahkan diri kita kepada Allah. Ternyata bakti, taat dan setianya kepada taat juga kepada berhala, ataupun juga tidak ada agama. Macam mana kalau sampai tidak ada ideologi dan juga sampai tidak ada keyakinan? Apakah matanya tidak melihat? Apakah dengan telinga tidak mendengar? Apakah dengan hatinya tidak merenung? Alahum qulubu ya'qiluna biha am lahum adanu yasma'una biha? Apakah mereka tidak punya hati yang dapat mengamat, tidak ada mata dapat melihat, tidak ada telinga yang dapat mendengar? Itu pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Ternyata pada penghujungnya Allah katakan mereka tuh sesat dan lebih sesat daripada binatang. Ya Allah ya. Terus yang semacam itu lebih kita katakan atau lebih kita raikan, lebih kita hormati daripada manusia, daripada seorang muslim yang walaupun asyi, tapi dengan kita, dengan kesatuan antara satu dengan yang lain, dan juga dengan leluasa syafaat yang Allah berikan kepada baginda. Allah berfirman, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Riwayat, aku akan memberikan keampunan kepadanya wala ubali, dan aku tidak peduli. Kenapa? Lasak-lasaknya dia tadi itu masih tetap mengaku beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah inginkan anak yang baik tapi tidak mengakui kita sebagai bapak, atau kita dengan anak yang jahat tapi tetap saja dia katakan, Pak, memang saya nakal, saya lasah, saya ini terlanjur, saya ini bodoh, saya ini, tapi tetap saja aku mengharapkan belayan kasih sayang daripada bapak. Sebab yang macam manapun nakalnya aku, tetap saja abah adalah orang tuaku. Kira-kira terpanggil yang mana kita dengan anak yang satu bakti tapi mengapa kita sebagai orang luar? Kita lebih terpanggil dengan anak yang nakal tadi itu, tapi dia masih mau mengaku. Itulah ceritanya Abu Nawas. Ilahi lasdulil birdausi a'la wala aqwa. Panjang lagi cerita Abu Nawas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada rehat ini, ada kan? Minum.